Di malam Natal ini, marilah kita menyatukan hati kita, bersyukur bersama menyongsong datangnya hari Natal, hari perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi dari Kidung Dewa 120, Hai Siarkan di Gunung.
waktu cuma 1 bulan dari dia menetas. Waktu yang sangat singkat. Ketika seekor induk betina dari kupu-kupu bertelur, butuh 2-3 hari agar telur tersebut menetas dan kemudian keluar ulat. Ulat itu kemudian makan dengan sangat rakus untuk mempersiapkan dirinya menjadi kepompong. Butuh 7-20 hari agar kepompong itu bisa menjadi pupa. Ulat itu bisa menjadi pupa atau kepompong. Nah, di dalam kepompong inilah keluar cairan di dalam dari tubuh ulat itu yang kemudian menghancurkan setiap organ-organ yang dimiliki oleh ulat. Di satu sisi juga ternyata cairan itu merubah posisi atau komposisi dari ulat yang tadinya tidak memiliki sayap, kemudian dia memiliki sayap. 20 hari atau 7-20 hari kemudian dia keluar dari kepompong itu dan dia cuma hidup selama 2 minggu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, pada malam hari ini kami kerukunan keluarga Batundera berkumpul di tempat ini untuk merayakan kehadiran-Mu, merayakan kehadiran-Mu di dunia ini. Bapak, berkatilah kami karena sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dan kekurangan ini. Berfirmanlah di dalam diri hamba-Mu agar setiap firman yang keluar dari diri hamba-Mu ini merupakan firman yang Engkau ingin ajarkan kepada kami umat-Mu. Ya Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Ayat yang sangat familiar dengan kita. Bahkan ada ceritanya. Ceritanya dulu waktu sekolah, salah satu ayat yang ingin dihapus oleh iblis itu adalah ini. Jadi Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tadi mencoba membaca ayat yang telah kita baca tadi, gambarannya jelas bahwa itu menceritakan kepada kita sebuah perubahan. Allah memberikan kita contoh bagaimana berubah. Lalu apa tujuannya? Sebenarnya ketika kita mencoba membaca Alkitab, bermula itu ketika Allah memiliki niat, Dia ingin menciptakan dunia ini. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua sebenarnya adalah, jikalau Allah yang menciptakan dunia kita ini, yang ada kita tinggali sampai sekarang saat ini, menciptakan kita, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, kemudian menciptakan segala hal yang menjadi kebutuhan kita, kenapa pada pasal 3 di kitab Kejadian Dia memberikan kita atau membiarkan Adam dan Hawa itu untuk jatuh ke dalam dosa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Allah memiliki tujuan yang besar. Tujuannya itu adalah di Yohanes 3 ayat 16. Makanya tadi ketika saya bilang bahwa ada gurauan kalau seandainya iblis bisa menghapus isi Alkitab, maka Yohanes 3 pasal 16 inilah, pasal 3 ayat 16 inilah yang akan dihapus. Karena ini menceritakan bagaimana sesungguhnya maksud Allah, kenapa Dia membiarkan kita masuk ke dalam dosa, kenapa Dia membiarkan kita untuk menderita, kenapa Dia memberikan kita berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Dia memberikan contoh bahwa kita sebagai anak-anaknya itu harus melihat bahwa kelahiran Kristus di dunia ini untuk menyelamatkan kita itu ada sebuah hal yang dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita mencoba membayangkan Kristus adalah seorang anak yang sangat kaya raya. Kita membayangkan bahwa Allah adalah seorang yang sangat kaya raya, dan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, adalah pewaris tahta.
Artinya dia memiliki kekuasaan yang sama, memiliki power yang sama dengan yang dimiliki oleh ayahnya sendiri. Menariknya, untuk menyelamatkan kita manusia yang sebagai hamba, Allah memberikan anaknya. Anaknya yang kita ibaratkan memiliki sebuah kekuasaan yang sama dengan Allah, memiliki tempat yang sama dengan Allah. Dia minta untuk merubah. Jadi dari tempat yang tinggi, dia minta untuk merubah, merendah. Dia Allah meminta kepada Yesus untuk bertransformasi. Dia meminta Yesus untuk merubah dirinya yang memiliki dasar sebagai Allah yang sama dengan Allah. Yohanes di pasal awal mengatakan bahwa dia adalah firman dan keluar dari firman, dan dia adalah firman itu sendiri menjadi seorang manusia. Bayangkan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, merubah dirinya dari yang memiliki segalanya menjadi yang tidak punya apa-apa, bahkan lahir di kandang domba. Artinya Allah merubah semua apa yang dia miliki untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menganggap bahwa apa yang dilakukan Allah ini adalah sebuah pemberian hadiah. Ketika kita mungkin di rumah punya kebiasaan atau punya tradisi, ketika ada orang ulang tahun atau mungkin Natal, kita memberikan hadiah, otomatis kita mengharapkan sesuatu. Ya kan Bapak Ibu? Ketika kita memberikan misalnya kepada anak kita sebuah hadiah, robot misalnya, kita berharap bahwa dia ketika menerima hadiah robot itu, dia mau berubah. Artinya dia mau mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh orang tuanya misalnya. Tidak terlambat lagi untuk bangun ke sekolah, mengerjakan setiap PR yang telah diberikan. Dan tidak, yang paling terpenting adalah selalu tidak melawan apa yang dikatakan oleh orang tua. Keinginan kita sebagai orang tua memberikan hadiah kepada anaknya adalah seperti itu. Nah, Allah memiliki keinginan yang sama. Yesus itu dengan rela mau merubah dirinya, mentransformasi dirinya menjadi sama dengan kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab menggambarkan dengan jelas bagaimana Yesus sebenarnya adalah 100% manusia itu sendiri. Dia bisa marah, dia bisa nangis. Allah kok nangis? Allah kok marah? Oh, kalau di kitab Perjanjian Lama kita bisa lihat dengan gambaran yang jelas Allah bisa marah. Tapi kalau Allah nangis, bahkan air matanya pun digambarkan berdarah. Nah, itu menggambarkan bahwa Yesus sendiri merubah dirinya yang memiliki unsur Allah untuk menjadi manusia. Karena kenapa? Hanya dengan cara itu dia bisa menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia hanya bisa ditebus dengan kesalahan, ditebus oleh apa yang kita telah lakukan. Artinya dosa yang kita lakukan hanya kita yang boleh menebus, manusia sendiri. Kita tidak bisa berharap Allah yang menebus kita. Oleh sebab itu Allah menjadi manusia. Nah, kita diminta oleh Allah untuk merespon hal itu. Sama seperti seorang bapak yang memberikan hadiah kepada anaknya, kita juga diminta untuk merespon hadiah yang telah diberikan Allah kepada kita. Salah satu caranya adalah bertransformasi. Natal menjadi alat bagi kita, menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa Yesus sendiri itu mau bertransformasi, mau merubah dirinya, sama seperti kepompong tadi, sama seperti kupu-kupu tadi. Dia merubah dirinya, merubah total fungsinya. Dari yang mulanya hanya sebagai ulat, tiba-tiba menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik. Yesus pun demikian. Nah, bagaimana dengan kita? Transformasi yang di sini bukanlah seperti yang kita sering lakukan. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa bisa kita pungkiri bahwa di dalam setiap kehidupan kita setiap hari itu kita selalu melakukan apa yang dilakukan dengan dosa. Tidak satupun di dalam ruangan ini, bahkan orang-orang yang kita kenal yang tidak pernah melakukan dosa satupun. Menariknya, orang Kristen di hari Minggu itu harus melakukan dosa. Menarik keduanya, setelah pulang dari gereja, kita melakukan dosa itu lagi.
Artinya ibadah, artinya persekutuan yang kita lakukan seperti saat ini, itu menjadi sebuah rutinitas. Kita tidak bertransformasi ketika kita keluar dari tempat ini, ketika kita merayakan Natal malam ini, ketika kita beribadah, kita tidak memiliki perubahan sedikit pun. Keluar dari gereja, ada motor lewat, kita marah-marah. Lampu merah lama, dengan mudah kita klakson dan marah-marah. Yesus dan juga Allah meminta kita lebih dari itu. Kita memang manusia yang perlu dan kekurangan, tidak pernah lepas dari apa yang namanya dosa. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita merubah setiap kesempatan untuk melakukan dosa itu, untuk mengingat bahwa Allah sendiri sudah mau merubah dirinya. Lalu kita sebagai manusia, yang sebagai anak-anaknya, seharusnya juga mau untuk merubah diri. Artinya Natal bukan hanya berarti bahwa Allah memberikan hadiah kepada kita untuk menyelamatkan kita, tetapi Natal juga bagaimana kita merespon hadiah yang telah diberikan oleh Allah dengan cara bertransformasi. Amin. Dan melalui pelayanan firman ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami sukacita melalui hamba firman-Mu. Demikian juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, sehingga melalui persembahan ini hidup dan kehidupan kami selalu Tuhan transformasi ke dalam hati kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maha besar Engkau Allah yang telah memelihara kehidupan kami, sehingga memampukan kami semua untuk berkarya dalam tatanan hidup yang terukir. Dalam syukur bersama persekutuan keluarga besar Batundera, kami boleh terhimpun untuk menyambut akan kelahiran-Mu. Karena itu dalam pemaknaan akan kelahiran-Mu, mampukan kami semua untuk bawa hidup yang terus memuliakan-Mu. Dan kebenaran firman-Mu juga semakin memperlengkapi kami untuk hidup berkenan bagi-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini juga kami mau berdoa bagi setiap pengurus yang menjadi alat panjangan Allah dalam mengolah setiap persekutuan yang menghadirkan sukacita bagi setiap orang yang hadir. Berikan hikmat, sukacita, kesetiaan untuk terus melayani menjadi berkat. Karena dengan keyakinan dalam setiap kerja keras tidak ada yang sia-sia. Dan berkati juga bagi seluruh anggota persekutuan, baik yang ada saat ini dan dimanapun mereka berada, baik dalam hidup pribadi, rumah tangga masing-masing. Biarlah kasih setia Tuhan juga melimpahi atas hidup mereka semua. Dalam semua damba juang hidup yang terpinta kepadamu, maka dalam pengasihan-Mu berkenan Engkau menopang dan memberkatinya. Saat ini juga ya Allah, kami ingin berdoa bagi keluarga di tempat ini yang telah membukakan pintu bagi kami perkumpulan untuk dapat beribadah. Berkatilah setiap jenjang kehidupan yang telah Engkau gariskan bagi kehidupan keluarga di tempat ini. Bapak, terlupa juga kami ingin berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, mulai dari
pemimpin kami dari presiden hingga yang paling rendah dimanapun mereka berada, sertai mereka, junjung dan jaga mereka, berkati mereka sehingga mereka dapat memutuskan keputusan yang terbaik bagi kebutuhan beserta keutuhan negara bangsa kami. Terkhusus juga ya Bapak, kami berdoa bagi Kota Makassar di tengah-tengah tahun-tahun kampanye seperti ini ya Bapak. Kami tahu dan kami sadari dengan mudah kami dapat tertutup dengan hoax yang telah menyebar. Untuk itu ya Bapak, kami mohon Engkau memberkati kota kami, memberkati kedamaian yang telah Engkau berikan kepada kami agar itu terus berlanjut sehingga kami dapat hidup nyaman dan aman di kota kami yang tercinta ini. Ya Bapak, itulah doa dan minta kami yang jauh dari sempurna. Untuk itu kami bawa doa ini dan disempurnakan di dalam nama Anakmu yang telah mengajar doa kepada kami doa. Kami surga, Gusti Namamu, kerajaan ini jadi di surga. Makanan kami secukupnya yang kami menjalankan kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tiba saatnya kita untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai Natal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Yesus Tuhan kita sekarang ini dan selama-lamanya. Ya, selamat kepada sesama, sebelah kanan, kiri, atas, bawah.
suatu daerah di Makassar yang menerima atau membaca, tapi dimanapun berada, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tahu tadi soal bernyanyi, hampir orangnya satu album, tapi sudah jangan dulu mas sabar. Ada bingkisan khusus. Pak Ketua mau berikan, Ibu Leni akan memberikan ke Bapak Ketua sebelum diserahkan kepada kedua orang tua terkasih pada malam hari ini. Foto dulu ya. Ya, bagian paparazzi silakan. Tiga dimensi. Makan. Ya, satu, Ada. dua, tiga. Ada bingkisannya yang mau diserahkan kepada orang tua terkasih. Untuk Ari Susana nanti akan diwakili. Nah, ini sudah ada Ibu Lis di sini. Langsung jam 3 kasih Pak Ketua yang Calon nomor. sambung. Ya, mewakili Ibu Ari Susana. Kemudian Mama Maria. Terima kasih. Sebentar sesudah ini Om Alis akan solo sendiri karena tadi tidak ada pasangannya. Sulawesi. Terima kasih, silakan boleh ambil piring langsung, boleh dulu juga. Nah, khusus untuk adik-adik, untuk anak-anak ada hadiah khusus. Nanti akan diserahkan. Sambil nikmati makanan, nikmati lagu, yang ingin berkontribusi dapat. Terima kasih. Ibu Mendara, Ibu yang Manupian. Yang mau back sound silakan di sini, baik ada dua.